Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Lalu Kahfi Aulia Ananda dari Fakultas Psikologi Sosiologi Universitas Mataram akan menyampaikan sebuah ceramah atau kultum yang berjudul Pendidikan Islam dan Kemajuan Literasi Teknologi. Di Indonesia, sumber daya manusia tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang ada. Walaupun perkembangan teknologi telah membawa bangsa ini masuk ke era baru di bidang pendidikan dan teknologi, akan tetapi permasalahan yang ada itu berakibat pada ketidakmampuan untuk menuju goal pendidikan. Kelemahan anak bangsa dalam memanfaatkan teknologi sebanding dengan lemahnya pendidikan. Hal ini didukung oleh banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang masih belum mampu menciptakan milieu belajar yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana pun menjadi alasan buruk pendidikan di negara ini. Globalisasi adalah salah satu akibat dari kemajuan literasi teknologi, dan literasi teknologi adalah aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi dan atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasi, mengevaluasi dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Derasnya informasi yang masuk membawa dampak negatif kepada masyarakat. Disinilah peran agama menjadi sangat penting, sebagaimana pengendali sikap dan tingkah laku. Ia tidak boleh dilepaskan dari kemajuan literasi teknologi. Kemajuan literasi teknologi yang tidak diimbangi dengan agama akan sia-sia. Bahkan ia dapat menjadi bumerang yang dapat menyerang balik. Agama Islam memandang teknologi sebagai suatu yang sangat penting. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian dan yang berilmu beberapa derajat. Islam menegaskan betapa mulianya orang yang berilmu atau yang mengetahui teknologi. Maka merupakan suatu hal yang keliru ketika ada beberapa golongan yang menuduh Islam adalah agama yang jadul, agama yang ketinggalan zaman. Karena faktanya dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk belajar. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, kalimat baca adalah terminologi yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk belajar dan melakukan riset terhadap teknologi yang ada. Kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan untuk melepaskan diri dari teknologi dan menganggapnya sesuatu yang bid'ah, karena dengannya lah kita dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Apalagi tanpa adanya agama, teknologi dapat merusak sistem tatanan kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, Islam dengan seluruh nilai dan ajarannya adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang kemajuan literasi teknologi. Maka nilai dan ajaran ini harus ditanamkan kepada anak bangsa semenjak dini. Salah satu caranya adalah dengan tidak melupakan pendidikan Islam di sekolah dan masyarakat. Gencarnya gerakan Islamisasi ilmu, banyaknya iklan atau ajakan untuk hidup beragama, banyaknya kegiatan keagamaan menjadi contoh penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya, agama Islam tidak boleh dipisahkan dari kemajuan literasi teknologi, karena melalui kajian-kajiannya, kita dapat membatasi diri dari ganasnya globalisasi sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. Teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan Islam akan menjadi salah satu penyebab hancurnya sebuah peradaban. Padahal, kemajuan teknologi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik-baiknya akan menjadi sumber kemajuan dan sebab kejayaan suatu bangsa. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan salah, kilap atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.